Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan menyampaikan hasil persentase kami, yaitu tentang pemikiran Al-Qabisi tentang pendidikan Islam dan relevansinya dewasa ini. Kami beranggotakan 3 orang, yakni saya sendiri, Rinda Rohayu, dan 2 rekan saya, yaitu Melda Elisa dan Aulia Mesya Ramadhani. Langsung ke poin pertama, yaitu biografi Al-Qabisi. Al-Qabisi memiliki nama lengkap Abu Al-Hasan bin Muhammad bin Khalaf, yang lebih dikenal dengan sebutan Al-Qabisi, seorang ahli fikih dari golongan Kairawan. Ia dilahirkan pada tahun 935 Masehi dan meninggal dunia pada tahun 1012 Masehi. Ibnu Khaldun berpendapat Al-Qabisi dilahirkan pada hari Senin setelah hari yang kedua bulan Rajab tahun 324 Hijriah. Sedangkan Al-Suyuti, Ibnu Al-Imad, Al-Hambali, Ibnu Fadullah, Al-Umari, dan Abdul Ar-Rahman tidak menyebutkan tentang hari kelahirannya. Akan tetapi, mereka sepakat bahwa Al-Qabisi dilahirkan pada tahun 324 Hijriah, bertepatan dengan 935 Masehi. Poin yang kedua, yaitu pemikiran Al-Qabisi tentang pendidikan anak-anak, tujuan pendidikan, metode dan teknik belajar, dan pencampuran antara anak laki-laki dan perempuan. Yang pertama, pemikiran Al-Qabisi tentang pendidikan anak-anak. Al-Qabisi memiliki perhatian yang besar terhadap pendidikan anak-anak yang berlangsung di kutab-kutab. Al-Qabisi tidak menempatkan masa atau batasan umur anak-anak untuk masuk belajar di kutab, seperti yang didiskusikan Al-Alwani dan Al-Jumbalati. Menurutnya, mendidik anak-anak merupakan upaya amat strategis dalam rangka menjaga kelangsungan bangsa dan negara. Oleh karena itu, pendidikan anak harus dilaksanakan dengan penuh kesungguhan dan ketekunan yang tinggi. Sekian penyampaian materi dari saya. Untuk materi selanjutnya akan diteruskan oleh rekan saya. Sekian, terima kasih. Baiklah, saya akan melanjutkan materi selanjutnya. Yang kedua yaitu tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan bagi anak bagi Al-Qabisi adalah mengenal dan mengamalkan agama. Sejalan dengan sikapnya yang berpegang teguh dengan agama dan spesialisasi pada bidang fikih yang berdasarkan Al-Quran dan Sunnah. Al-Qabisi menghendaki agar pendidikan pengajaran dapat menumbuh kembangkan pribadi anak sesuai dengan nilai-nilai Islam yang benar. Dalam buangan ini, Ali Al-Jumbulati mengatakan bahwa tujuan umum pendidikan yang dipegangi oleh Al-Qabisi adalah mengembangkan kekuatan akhlak anak, menumbuhkan rasa cinta agama, berpegang teguh kepada ajaran dan ajarannya, serta berperilaku yang sesuai dengan nilai-nilai agama yang murni. Yang ketiga yaitu ada metode dan teknik belajar. Al-Qabisi mengemukakan metode belajar efektif yaitu dengan cara menghafal, melakukan latihan dan demonstrasi. Belajar dengan cara menghafal yang dimulai dengan memahami pelajaran dengan baik akan membantu hafalan yang baik. Pendidikan modern sekarang ini menganjurkan agar mengajar anak-anak dengan cara menghafalkan pelajaran agama serta memahami maksud yang secara jelas. Baiklah, saya Melda Elisa akan melanjutkan menyampaikan materi berikutnya, yaitu yang keempat, percampuran antara laki-laki dan perempuan. Percampuran belajar antara murid laki-laki dan perempuan dalam satu tempat, atau dikenal dengan istilah co-education classes, juga menjadi perhatian Al-Qabisi. Ia tidak setuju bila murid-murid laki-laki dan perempuan bercampur dalam Al-Kutab, sehingga anak itu harus tetap belajar sampai usia balik. Menurut Al-Qabisi, bahwa bercampurnya laki-laki dan perempuan di kutab untuk belajar adalah suatu hal yang tidak baik. Pendapat ini tampak kelihatan kuno dan tidak dapat diterima masyarakat modern yang menuntut kesamaan derajat dan kemitraan belajar sejajar. C. Relevansi pemikiran Al-Qabisi dengan pendidikan dewasa ini. 1. Nilai-nilai karakter. 2. Pendidikan karakter adalah tujuan pendidikan. 3. Kurikulum pendidikan. 4. Metode pendidikan karakter. Poin D. Perbandingan pemikiran Al-Qabisi dengan tokoh pendidikan Islam lain. Al-Qabisi menerapkan konsep-konsep pendidikan cenderung berlandaskan Al-Quran dan Sunnah, yang paradigma pemikirannya terkesan normatif.
Meski demikian, kondisi lingkungannya ketika itu masih mempunyai relevansi dengan konsep yang ia tawarkan, sehingga dijadikan pedoman bagi pengajaran anak-anak pada masa abad ke-4 Hijriah. Demikianlah presentasi dari kelompok kami. Salah kata kami mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.